Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya 24 Mei 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami bisa hirup udara segar. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Mazmur 99 ayat 1 sampai 5. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah kekuasaannya tak terbatas. Mengapa ada sejumlah orang yang berupaya mengejar kekuasaan di dunia ini? Karena kekuasaan itu dapat membuat seseorang menjadi terhormat dan berkuasa menentukan segala sesuatu yang diinginkan. Namun perlu diingat bahwa kekuasaan apapun yang dapat dicapai dunia ini semuanya akan berakhir. Mazmur 99 merupakan nyanyian pujian terhadap Allah bahwa Dia adalah Raja yang kudus. Inilah yang dinyatakan pemazmur dalam pengakuannya bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangsa Israel, tetapi jangkauan seluruh bangsa. Tahta kekuasaannya adalah kebenaran dan keadilan, dan kerajaannya berlangsung selamanya. Ia adalah Raja yang akan datang menjadi hakim atas mereka yang memerintah dengan kelaliman. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Yesaya 10 ayat 1. Kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Kedatangan Allah sebagai Raja telah diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dialah yang akan memerintah dengan penuh belas kasih terhadap semua orang dan akan menuntun kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Dia adalah Tuhan yang mengampuni, tetapi Dia juga akan menghukum setiap orang yang tetap hidup dalam dosa. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Efesus 2 ayat 12. Karena itu, tetaplah setia dalam iman. Dialah Raja dan Allah kita yang akan memerintah kemenangan. Ya, yang akan memerintahkan kemenangan atas kita. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mazmur 22 ayat 4. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.